Beberapa waktu terakhir, nama DN Aidit Ketua PKI kembali banyak dibicarakan. Salah satu yang banyak dibicarakan adalah nama Aidit yang mirip dengan salah satu marga keturunan Rasulullah Al-Aidit. Bahkan, ada klaim bahwa DN Aidit adalah sosok Habib, keturunan Nabi Muhammad. Hal ini terkait dengan latar belakang keluarga DN Aidit, merupakan tokoh Islam yang terkemuka pada zamannya. Dengan latar belakang itu, benarkah DN Aidit keturunan Rasulullah bermarga Al-Aidit? Oleh karena itu, sahabat podcast, tonton videonya sampai selesai untuk menyimak pembahasan selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Nah, itu urusannya dengan G30 PKI bagaimana ceritanya itu? Ya karena PKI yang ada di Indonesia itu berpaham pada ajaran komunis kan. Begitu. Di sini tentu Masuknya dari mana sih komunis itu? ya tentu kan pada saat itu yang berkembang Lenin dan Stalin. Di sini? Nah, Nggak, waktu di Rusia Uni Soviet itu. Setelah Lenin kan Stalin. Ya. Pengaruhnya itu berkembang ke Cina, Mao Zedong dan Pol Pot. Sehingga kita berinteraksi dengan Cina pada situ. Poros Jakarta Peking. Awal dari Cina. Nah, sebelumnya memang ke Soviet, Rusia. Ya, adopsi terhadap pemikiran komunis Karl Marx, Das Kapital itu. Tetapi kemudian dikuatkan dalam lembaga politik oleh partai politik komunis yang merupakan partai terbesar juga di Indonesia. Masuk Ya, waktu 5 itu. besar PKI itu. Nah, PKI ini juga berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan ketentaraan, terutama di angkatan darat, udara. Itu kuat dia. Ada Politbiro lah disebut tuh. Politbiro itu di situ ada Sam Kamaruzzaman selain Aidit. Nah, demikian penting orang ini mampu mempengaruhi kebijakan negara. Sehingga Soekarno memberikan gelar khusus kepada Aidit Dipa Nusantara. Apa Nusantara? Dipa Nusantara. Dipa DN Nusantara. Aidit itu gelar diberikan oleh Bung Karno. Dipa Nusantara itu istilahnya penghargaan lah. Di DN itu Dipa Nusantara. Nah, Aidit ini ya orang Bangka, Belitung apa Bangka itu. Bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang ada bilang apa? Ya itulah yang beredar-beredar masuk. Fitnah dong Itu jadi. nggak tahu sejarah. Fitnah dong berarti. Fitnah. Ini habaib siapa itu Aidit? Aidit kan Bali. Itu orang nggak ngerti sejarah. Orang nggak ngerti. Masa saya bilang kalau kagak ngerti kan kata lain dari yang nggak tahu. Itu orang nggak ngerti sejarah mengatakan Aidit itu Bali. Bukan. Dia orang-orang pribumi kok. Coba baca sejarah yang benar. Dikatakan juga Belanda yang mendatangkan habaib Bali ke Indonesia. Lah orang ini nggak ngerti lagi. Belanda itu masuk ke Indonesia pertama dengan VOC, itu percikan dagang. Baru kemudian VOC bangkrut bubar, dia datang dengan tentaranya, militernya. Tidak membawa yang namanya Ba'alwi yang dikatakan adalah Yahudi. Ini orang yang mengatakan ini orang goblok, bodoh, tolol, dungu, dan sebagainya. Nggak ngerti. Disebut lagi, Ba'alwi ini adalah Yahudi Akhenazi. Orang ini ngerti gak Akhenazi? Ada Sephardim, ada Akhenazi. Ada lagi Khazar, Kojar. Ngerti gak? Bisa-bisa ngomong begitu. Belajar di mana sih toknya itu? Kita ini bacaan ini banyak. Rujukan kita banyak. Itu kan 2000 sebelum Masehi kita udah baca sejarah Yahudi ini. Ngomongnya habaib Yahudi Akhenazi lah. Ya bisa Habaib Bali adalah Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Mana catatan sejarahnya? Belanda bawa Yahudi yang notabene Bali ke Indonesia. Mana catatan sejarah? Jangan asal ngomong enak, nggak bayar, gratis. Tapi rujukannya mana? Mesti bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa terkandung di sini berita bohong. Berita bohong itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1946. Itu ancaman hukumannya bisa 5 tahun 10 tahun. Ngarang ya, ngarang murid. Berita hoax itu. Habib Rizik dalam keadaan sakit
Dia bilang sehat, kata delik itu. Nah, apalagi ini bisa juga terkait dengan ujaran kebencian dan permusuhan yang dikandung dalam undang-undang ITE. Kena lagi pasal. Bisa lagi juga undang-undang tentang diskriminasi ras dan etnis. Ini nggak main-main. Ini delik bukan delik kelas delik. Ini delik biasa. Penyidik tanpa ada laporan bisa memproses ini karena dalam kandungan itu telah menyentuh aspek anti diskriminasi dan etnis, berita bohong atau ujaran kebencian dan permusuhan. Ini justru yang mengebuk Sandi jangan-jangan justru proyeknya Yahudi juga. Ya bisa jadi, Bisa tapi jadi. yang ngomong-ngomong begitu itu jelas berita bohong, mengandung maksud ujaran kebencian dan permusuhan dan tergolong tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis. Nah, itu nanti kita bahas di episode yang lainnya, perlu kita kulik juga nih Nah kayaknya. iyalah, kalau ngomong aja tanpa bukti Anda berita bohong. Iya benar juga tuh. Soalnya kemarin sempat yang ini kita ngomongin Pak Ali sebentar ya, apa Dok ya. Waktu itu kan kita kepengen tahu juga sih. Waktu itu sempat kita mau live. Oke deh, live yuk kita lihat kebenarannya seperti apa sih bawa data masing-masing. Nggak datang juga dia. Nggak. Emang nggak berani. Oh gitu. Nggak bisa lah kalau ngomong tanpa data, tanpa fakta, tanpa kekuatan bacaan. Nah gimana kalau dia nggak ngerti? Nanti kalau saya tanya Anda dapat literatur dari mana? Siapa yang menjelaskan itu? Ahli yang mana? Kalau sebaran ocehan dari WhatsApp itu jadi bukti, ya orang goblok aja. Gitu kan? Orang-orang Nasrani yang mempelajari Yahudi juga dan paham mengenai Askenazi juga, ketika Nazi itu yang membawa apa namanya Habaib, mereka juga nggak terima. yang Akhenazi yang dari Khazar itu turunannya Akhenazi itu ada di Eropa Timur. Ya memang ada di Yaman. Yang dipanggil Yaman itu Hadramaut dari Khabir Mahfud. Itu Khabir Mahfud itu ada Yahudi, dia anaknya Eben Oktar, siapa disebut Samem atau Semit. Nah itu adalah bagian daripada Yahudi pada saat itu disebut Kaukus Asia. Kaukus Asia ini yang dipanggil Khazar, turunannya Akhenazi. Tapi orang-orang ini berdiaspora sebagaimana terjadi di Eropa Timur menjelang pada saat dan setelah Perang Dunia Pertama, dan kemudian diberikan tempat ke Israel. Jadi Israel itulah yang dipanggil Yahudi Akhenazi atau Khazar, bukan siapa-siapa, gitu loh. Karena banyaknya emang di Eropa Timur. Ya, namanya juga sekarang. Nah sekarang kalau Habaib dari Yaman ini adalah Yahudi Akhenazi, dan kita bingung di bawah Belanda nggak nyambung. Iya, kalau secara ideologi juga kan yang pendukungnya Askenazi juga nggak terima. Masa orang Askenazi nyuruh nginget Rasulullah, suruh ngaji, dia nggak ini sesuai sama program dong gitu kan? Dia ini Yahudi yang berdasarkan kepada kitab Talmud, Talmud, dan ada paganisme, ada Kabbalah, dan juga selain itu kitab suci mereka adalah Protocol of Zionis itu adalah kitab politik dia sampai sekarang. Wah, ya namanya juga orang pada bikin konten, dok, ya biar ditonton ngaco juga nggak apa-apa kan gitu. Yang penting ditonton. Penting ngomong tapi aja kan gitu. penyesatan, berita bohong, itu kan ujaran kebencian kan. Ya itu kan untuk yang takut Allah, kalau yang enggak kan cuek aja. Nah, sekarang pertanyaannya begini nih. Ketika dia masuk ke Indonesia, berarti kan yang komunis ini adalah turunan dari Cina, berarti kan waktu itu kan yang bawa kan gitu kan. Kenapa saat itu di Indonesia itu berkembang pesat jadi salah satu yang terbesar gitu? Ini kan di awal-awal era-era perpolitikan punya partai Indonesia kan awalnya ini nih. Ini siapa yang memberikan akses untuk mereka berkembang nih? Itulah kelihayan daripada komunis. Kelihayan mereka dalam rangka penetrasi, termasuk lobby kepada pemerintah, sehingga dia berlaku kuat dan dominan. Sejarahnya memang seperti itu. Keberlakuan komunis PKI yang dipimpin oleh Den Aidit, sehingga dia mampu melobi pemerintah, melobi Soekarno, dan mendapatkan tempat privilege. Tapi ketika Bung Karno sakit, itu kan ada isu Bung Karno tidak lama lagi akan meninggal, umurnya sangat singkat, sehingga pada saat itulah berkembang suatu isu. Kalau pada saat Soekarno sakit,
isu yang dikembangkan adalah PKI tentara Angkatan Darat akan mengambil alih. Itu isu yang dihembuskan. Heeh. Isu itu dihembuskan oleh siapa? Siapa? CIA. Isu Bikin gosip gitu. Iya, isu itu dikemukakan. Soekarno dalam keadaan sakit, tidak berumur panjang, tentara akan mengambil alih dalam hal ini Angkatan Darat. Kup jadi. Itu hembusan itu dari CIA. Kemudian komunis PKI terpancing, mendahului untuk mengambil kekuasaan. Padahal tadinya cuma dikomporin doang. Iya, Tapi kemakan. iya, itu kajian Clickbait gitu. Benedict Henderson mengatakan seperti itu. Oh. Jadi ada isu yang dihembuskan oleh CIA. Sehingga akan ada kekuatan pada tanggal 5 Oktober di Jakarta. Ya. 5 Oktober itu puncaknya, sehingga tanggal 30 September itu dilakukan kudeta oleh PKI dalam rangka mengamankan presiden. Tapi sebenarnya itu adalah kudeta untuk mengambil kekuasaan.